kula sik ngrumini nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Pertama-tama izinkanlah kami mengawali pertemuan pada siang hari ini. Kami berbahagia merupakan rahmat bagi kami kerawuan daripada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang pada pagi hari ini. Semoga acara hari ini bisa berjalan sesuai yang kita rencanakan dan melimpah berkah bagi kita semuanya, sehingga kita hari-hari ke depan kita bisa menjalin hubungan yang lebih akrab. Itu Bapak-bapak ya, di antara kita, sehingga kalau ada apa-apa itu ya mudah diselesaikan. Dan lebih dari itu, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dari pengurus cabang NU Kabupaten Pemalang yang setiap hari raya Natal itu pasti ikut menjaga keamanan atau menciptakan suasana yang aman, sehingga kami umat Katolik di Pemalang ini bisa melaksanakan ibadah Natal dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya monggo Pak Marjuni kami aturkan waktu sepenuhnya untuk paring pangandikan. Monggo mau apa yang mau dingendikake, apakah Pak Mbak Harjo, apakah itu pengenalan, apakah itu apa-apa ya, monggo kami serahkan pada Pak Marjuni. Waktu sebenarnya monggo matur nuwun. Matur nuwun Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Rois Suriah PCNU Kabupaten Pemalang, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Kusnan ya. Bapak Kiai Haji Kusnan yang berbahagia, juga Gus Basri ada ya? Serta Bapak Ibu pengurus PCNU Kabupaten Pemalang yang hadir, yang kami hormati. Yang kami hormati pula Pastor Paroki kami Romo Kasianus Teguh Budiarto PR, juga kami hormati Suster, Bruder belum hadir, serta rekan-rekan DPP itu Dewan Pastoral Paroki juga hadir, DKP Dewan Keuangan Paroki, juga Suster, Bapak Ibu semuanya, BKRI juga hadir. Terlebih dahulu kami menghaturkan sugeng rawuh selamat datang di Paroki Katolik Santo Lukas Pemalang. Kami umat Katolik merasa mendapat kehormatan. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu dari PCNU Kabupaten Pemalang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Warto bahwa kami tidak hanya merasa aman, namun kami juga merasa begitu akrab dengan NU. Karena tadi disampaikan setiap tanggal 25 Desember saudara kami dari Banser hadir ikut menjaga keamanan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah dan aman dan nyaman karena dukungan dari NU. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Izinkan kami mewakili dari DPP untuk pertemuan pada siang hari ini. Kami ingin memperkenalkan dulu gereja kami, Gereja Katolik Paroki Santo Lukas Pemalang. Ini selaku ketua atau pimpinannya adalah Romo Kasianus Teguh Budiarto PR. Kemudian ada satu lagi sebagai vikaris pastor paroki, yaitu Romo Yusuf Gunarto SMM. Sekarang masih ada acara ke Tegal, tidak bisa hadir. Kemudian di dalam paroki juga
terdapat banyak kategorial. Ada WKRI, ini yang hijau-hijau ini dari CFM, kemudian juga ada pemuda Katolik dan lain sebagainya. Kami Gereja Katolik mempunyai gereja stasi. Yang pertama stasi Randu Dongkal, ini Bruder Chris yang sering mendampingi kami. Selamat datang, Bruder. Kami lanjutkan bahwa Gereja Katolik memiliki Kepala SMA Santo Lukas. Yes, Gereja Katolik mempunyai gereja-gereja stasi. Di antaranya Comal, Randu Dongkal, dan Taman Sari di Banjarmulya. Kemudian juga ada stasi-stasi yang kecil yang lainnya. Namun ini yang merupakan gereja. Jadi Katolik memiliki gereja itu 1, 2, 3, 4. Ya. Pemalang ini Kabupaten 4. Kabupaten 4. Ya. Comal, Randu Dongkal, ada 4 gereja. Maka kalau kita boleh mengenang presiden kita Gus Dur, presiden yang keempat, kita sungguh bersyukur karena Gus Dur yang telah memperjuangkan demokrasi, toleransi, kehidupan beragama. Sungguh banyak yang sudah dilakukan hal-hal yang baik dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan juga agama. Sehingga agama yang ada di negara kita saat ini ada 6 agama. Maka kami dari umat Katolik ingin untuk selalu menjaga kebersamaan, hidup berdampingan dengan NU. Jadi namanya Pak Kiai Muhammad Subhan. Dari namanya mesti lahirnya subuh ini. Kalau ada Muhammad Subhan kalau lahirnya siang itu menurut saya seperti orang Jawa Pak Rebo tapi lahirnya dari Kamis. Ini kamu sebagai wakil saya di Kabupaten. Ini bukan preman Pak, tapi memang stylenya begitu. Ini kalau di NU itu ya suker, tukang suk. Namanya Kiai Haji Dedi Anandiawan, pengasuh pondok pesantren Bahdul Ulum. Ya, yang sekarang ada juga di depan Manik. Beliau ini biasa bantu kita di sekitar ini dan pasti kalau nggak ada dia nggak ramai, nggak jago nggak ramai. Dan sebelahnya namanya Pusat Kajian itu di jajaran kita. Kalau dia ini namanya dia ini kan ada 2 kepemimpinan dalam arti kepemimpinan fokus kepada keagamaan dan sebagai pelaksana. Kalau kami di Tanfidia namanya pelaksana. Jabatan tertinggi dan pemilihan tertinggi adalah di keagamaan keroisan. Dia itu wakil rois. Singkatannya warok. Kadang-kadang kita makanya apa dan akrabnya bersuara kalau dia warok wakil rois. Dia yang satunya Pak Kulian Pusat Kajian itu di kesekretariatan di wakil sekretaris. Sebelah kiri saya namanya Mas Moza Agung Nugroho, ini sekretaris saya di cabang. Yo sebelum jadi NU ini kayak Pak Juli itu kamu nyebutnya ini NU sekali ya. Karena sebutannya kan zaman dulu ya NU itu ya kayak pas sekali. Jadi secara secara
logo secara lesan itu kayaknya sudah sangat akrab kan? Ini Mas Musa dulu sebelum di NU kan ada pelajar, ada pemuda. Sebelum di NO itu aktif di kepemudaan, organisasi kepemudaan. Tapi meskipun kita sudah di NO sebagai payung yang paling tua, tapi semangat kita tetap muda. Bahkan kadang-kadang senyumnya mengungkuli pelajar. Karena daerah itu mulai pengkaderan ada di tingkat SMP. Namanya ikatan pelajar. Kalau yang putra berarti ikatan Ibnu, namanya ikatan pelajar. Kalau yang satu namanya IPP, ikatan pelajar. Yang di sebelah tadi ini belum kesempatan hadir. Kemudian sebelah saya di wakil kita juga Mas Ilham, orang Sulawesi. Ini hebat kalau makan siang di Sulawesi, makan sorenya kadang-kadang di Kalimantan dan di Ternate. Jalan Sulawesi. Artinya di Sulawesi, siangnya di Ternate, kadang-kadang sampai ke Tambora sana jauh. Nah ini yang sebelahnya Mas Ali Maksum itu ketua Satkorcap, Satuan Koordinator Cabang yang biasa Bekerja. panglimanya. Banser. Ini beliau berarti kalau dengan apa-apa dengan beliau, pokoknya dengan keamanan pasti hubungannya dengan karena Pakai wing sama dengan saya. saya harus pakai pakaian lengkap karena kepanseran tidak boleh pakai pakaian yang tidak lengkap. Kemudian sebelahnya itu salah satu ketua di Pemudi. Kalau di pemuda namanya GP Ansor, kalau di Pemudi namanya Katayan. Katayan. Nah ini Ibu Musiam namanya. Ibu Musiam orang Purana. Pernah tidak beliau? Purana. Purana. Antar pulang. Boten ngake paspor nih beliau nih. Purana. Saya kenal dengan Pak Warto sampun agak lama, dari 2009 kami pas itu ngayai sama-sama ya sekolah. Dan Bapak di NU itu memang doktrin, bukan doktrin, ajaran yang diajarkan oleh agama kita misalkan itu memang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka hari ini mudah-mudahan kedatangan saya bukan menjadi madharat tapi jadi rahmat bagi kita semuanya. Amin. Tiap Natal sudah rutin, entah itu gereja Kristen atau Katolik, kami menebarkan anggotanya, dan itu sudah dimulai sejak 1996 saat di mana itu sejarahnya itu Bondo ada gereja yang dibakar, kami di sana mengirimkan pasukan. Kemudian ada lagi yang sampai nanti Desember pasti di upload ulang anggota kami di Mojokerto 2000 malam Natal gitu. Itu sampai meninggal gara-gara kita mengamankan kotak bom dibawa keluar, pakaiannya robek dan sebagainya, dibuat semacam museum di Mojokerto. Jadi kami dalam hal toleransi dan sebagainya sudah tidak diragukan lagi. Kami terakhir ke sini kalau nggak salah pelantikan pemuda Katolik ya. Malam-malam itu kami hadir dengan beberapa teman. Itu saja. Insya Allah kami bangga akan selalu siap diajak bersama. Apalagi dari kajian ini sudah secara silaturahmi. HP saya 24 jam, barangkali ngopi walaupun orang tidur ya Pak. Itu saja Pak. Mungkin nanti pemuda Katolik atau siapa bisa komunikasi lewat HP. Beberapa kali acara Tigdas Bangpol ya kita juga sering bareng bersama. Itu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak itu langsung awal ke perjalanan kami dari NU Kabupaten Pemalang. Tuan kami wakil ketua 1 pimpinan cabang Batak Kabupaten Pemalang. Dan alhamdulillah di samping saya juga berorganisasi
kebetulan saya juga sering mengikuti kegiatan di FKUG juga bareng sama Ibu Endang yang tadi bawa nampak sering bareng juga. Dan kebetulan kami juga di penyuluh agama Bapak. Jadi insya Allah kami bersama hanya dengan semua kita tetap untuk saling menjalin hubungan erat bersamaan dalam rangka istilahnya itu menjaga kesatuan negara Indonesia, tentunya untuk kita saling melalui organisasi kita masing-masing dan juga melalui agama kita masing-masing, artinya kita bersama-sama untuk menjaga kerukunan bersama dalam rangka menjalin kesatuan dan kesatuan negara Indonesia ini, tentunya melalui kami rakyat di Kabupaten Pemalang. Barangkali Bapak atau Ibu di sini punya kegiatan yang terkait dengan kepemudaan dari Katolik sini, bisa menghubungi kami di PC Faten Kabupaten Pemalang, Bapak. Insya Allah kami siap untuk bekerjasama, karena selama ini kita boleh dikata itu ada kebersamaan sudah lama sekali, jadi artinya kita tinggal melestarikan saja seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf hari ini ketua kami, karena kami juga ada ketuanya ada beberapa kegiatan. Kebetulan hari ini itu ada pelantikan di Ramudongkal, jadi kebetulan saya yang kosong sehingga mengikuti beliau Bapak Yai dan beliau pun yang untuk silaturahmi. Mungkin bermanfaat sebagai pun angin pun kita silaturahmi niki saged dados persaudaraan ingkang sae. Kita untuk menuju Pemalang yang lebih baik lagi. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada silaturahmi biar kita lebih membahagiakan di antara umat beragama, sehingga terjadi kerukunan yang khususnya di Kabupaten, karena alhamdulillah kan selama ini di Kabupaten Pemalang rasanya sudah sangat terus. Itu kalau toh ada ya satu kalau yang orang itu diajarkan sangat toleran oleh teman-teman. Itu diteruskan oleh para pemuka agama kami di setiap desa, di setiap channel. Kita punya 15 kecamatan. Kalau kabupaten kan punya 14 kecamatan, di NU itu ada 15 kecamatan. Kecamatan yang 2 itu Katu Kupur. Katu Kupur itu 2 terkait geografis, Cikadu sama Majalangus itu. Untuk binaannya ada 7 dan 8 desa. Terus itu saya kumpul dengan Gus Durian di Malang, itu yang Garuda ya, Gus Ilmi Najib itu, karena saya itu melatih calon-calon pastor itu 110 orang di seminari sana, Jalan Cipura-Pura. Kami salah satunya live in untuk mementaskan suatu dinamikanya itu dengan Gus Durian. Nah, beberapa kali saya sudah menjalin hubungan dengan Gus Durian Garuda itu ya, yang di Malang, dan sangat aktif ya. Biasanya saya di foto ini promo beli buku ini, buku-bukunya banyak dulu beli karena ada perpustakaan, ada diskusi hebat di sana ya. Jadi kalau saya ingat atas itu untuk bawah itu perpustakaan dan jual buku, yang kedua jual kafe, terus yang di atas ngafe itu bahkan ada saya ketemu jurnalis dari Jepang, dari beberapa bule itu di situ wawancara dengan saya. Kenapa maju sekali di Umbro itu ya, Brawijaya. Bahkan saya baru tahu ternyata ada 5 tahun sebelumnya itu ada suatu kapel kecil rumah doa Katolik ditutup, itu yang advokasi mereka. Ada 2 Gus, siapa ya, Gus Ruli atau siapa itu sama Gus Ilmi Najib ini. Jadi mereka yang mendatangi Pak Lurahnya, kemudian mengatakan kenapa ditutup, dan waktu itu kan Covid ya, pas Covid itu. Itu maka saya sebetulnya dengan Gus Durian sudah biasa, termasuk di Banjarnegara dengan Gus Rido itu ya, yang kemarin hadir juga ke sini, Pak, saya ketemu. Kami mempunyai program bersama, biasanya menanam kebun kopi
kopi di lereng-lereng Dieng yang longsor ya. Ada kasus Cemplung itu yang longsor sampai bencana nasional waktu itu. Kemudian juga menanam itu sekaligus membuat bersama-sama pendidikan pluralitas itu di sekolah-sekolah lokal begitu. Dan itu menjadi ya pengalaman dengan beberapa teman-teman Gus Durian di Banjarnegara dulu. Kalau kami lebaran pas sama-sama membagi takjil ya, kalau menjelang lebaran itu. Kemudian kami juga ada posko bersama lebaran di paroki yang menyediakan bengkel, menyediakan sekedar indomie, kopi kalau yang mudik kecapean ke situ. Tapi biasanya yang ngepos pertama ya Mas Rido itu ngepos sekaligus kongko di situ. Nah itu, dan saya sebetulnya tersentuh dengan beliau Gus Dur sebelum jadi presiden. Saya itu pernah ditugaskan di Jakarta waktu masih muda, tahun 95, 92 sampai 93 itu ya. Saya masih mahasiswa di STF Triakara, di mana dulu Mas Ulil juga di situ, kemudian siapa yang di Hutan Kayu dengan Pak Gunawan Muhammad yang sekarang di Amerika, siapa? NU Muda yang di Amerika, siapa? Lulusan dulu kuliah di STF Triakara, jadi dengan Romo Manyis itu juga ya dulu. Nah kemudian saya itu yang S2-nya siapa? Satya Wacana. namanya kok lupa ya, saya sering undang. Itu dulu ikut lingkarannya Mas Gunawan Muhammad di Hutan Kayu di situ. Terus kemudian waktu saya dengan Romo Sandiawan kan saya nemeni pemulung anak jalanan di Jakarta ya, buruh, itu sering pertemuan, membuat program. Setiap akhir tahun kami mengundang beliau Gus Dur untuk memberi masukan tentang situasi aktual Jakarta dan umumnya Indonesia. Beliau biasanya memberi gambaran yang luas tentang relasi antara kasus ini, kasus itu, dan semuanya. Lalu itu yang kemudian yang intinya mengarahkan kepada pemiskinan massal itu. Lalu advokasi apa yang harus di poin itu yang harus ditatap. Terus kerjasama dengan jaringan siapa saja, itu kami setiap tahun mengundang beliau sekaligus mengevaluasi program kami selama setahun, sekaligus memberi masukan untuk program tahun yang akan datang. Jadi saya masih menyimpan foto-fotonya dulu, sering kami undang di Puncak untuk memberikan ini atau di Pondok Labu itu, dan beliau selalu hadir. Waktu itu memang belum sebagai presiden, dan kita tahu waktu itu Orde Baru ya, kita tahu bagaimana situasinya seperti itu, dan bagaimana Gus Dur sungguh-sungguh masuk, dan dia juga ikut mendirikan forum demokrasi pada waktu itu. Nah ini yang kemudian mempertemukan juga dengan waktu itu Pak Adnan Buyung Nasution dan seterusnya dalam forum, sekaligus kita bisa bekerja sama. Di level atas kita kerjasama dengan siapa, di level bawah siapa. Romo Sandiawan itu pimpinan saya dulu. Dia kecewa dengan pimpinan Gereja Katolik karena ketika jadi buruan waktu itu kan menyembunyikan Budiman itu ya, itu bersembunyi di keuskupan Jakarta, malah diusir sama uskupnya. Tapi yang menolong malah Gus Dur. Jadi yang menemani menyerahkan diri ketika menjadi DPO kan beliau ya. Kemudian di LBH Jakarta waktu itu Gus Dur yang menemani. Akhirnya makanya punya relasi khusus ketika Gus Dur waktu itu mau dikudeta itu, beliau membawa anak-anak jalanan Ciliwung itu banyak sekali, dibawa masuk ke istana, menyanyi-nyanyi dan seterusnya itu. Dan itu menjadi pengalaman yang dirasakan, bahkan sampai sekarang orang-orangnya itu masih di Ciliwung, karena Ciliwung kan tetap diperjuangkan walaupun akhirnya digusur juga Ciliwung karena kemarin zamannya Ahok itu membuat tanggul di situ.
tetapi anak-anak di situ yang sekarang pasti sudah mulai dewasa itu yang ikut nyanyi-nyanyi di istana ketika terjadi bahkan sangat momennya sangat dramatis ketika Gus Dur keluar memakai celana pendek dan itu menjadikan seakan-akan beliau ini isi going ya, artinya ya sudah kalau saya turun saja, tapi tidak ada semacam dendam, tidak ada apa-apa. Dan di situ yang saya merasakan pluralismenya, tapi juga peduli kepada orang-orang yang menjadi korban struktur yang terstruktur. Nah, ini saya rasa ini juga menjadi sumbangan khas Gus Dur untuk negara Indonesia. Maka kadang-kadang kan Gus Durian itu agak aneh ya, kalau ada Gus Durian saudara-saudara yang di Muhammadiyah kadang rodo antipati ya. Karena ini kok Gus Dur, padahal Gus Dur sudah diangkat sebagai tokoh nasional gitu ya, bukan hanya NU tetapi nasional. Nah, maka saya juga berterima kasih sekarang bisa berkumpul dengan Bapak Ibu yang Kiai sekolah, dan juga saya beberapa kali masih kontak dengan Gus Ilmi terakhir kemarin di WA. Romo, Pak Pendeta ini saya ini butuh uang ini karena di sana itu tiba-tiba siapa Pak Yeni Wahid ya, ini mau mengadakan acara yang tiba-tiba, jadi kami bingung harus nyari kemana. Kami biasanya nggak minta-minta, tetapi ini kami membutuhkan gitu. Nah itu misalnya kadang-kadang saya telepon, dia ngomong, Pak Pendeta gimana? Kalau nggak ada bapak nggak pernah telepon, kalau ada bom baru telepon. Ya, itu juga membuat terkadang silaturahmi ini minta tutup. Waktu itu, jadi memang kami sering ketemu di sana diskusi dan iklim ilmiah untuk anak muda di Gus Durian itu saya merasain di situ ya. Bedah buku, kemudian menulis, dan akhirnya ini menjadi semacam masukan bagi anak-anak muda, karena ada beberapa misalnya perjuangan mereka mendampingi satu kampung di mana tertindas di situ, prosesnya itu ditulis dalam satu buku yang bagi saya menarik. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga nanti bisa bekerja sama di situ. Ampun.